teman-teman, saya hari ini akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan beberapa teman saya di Amerika Serikat, dan saat ini kita terhubung dengan 4 orang yang ada di Amerika, yang ini, dan semuanya daerah ini daerah yang sudah banyak epideminya ya, sudah wabahnya paling banyak. Tapi paling banyak di New York. Di New York ada 2 orang, ini dengan Bang Tata. Assalamualaikum Bang Tata. Ya, Mas Aji juga di New York. Ya, Bang Helmi Baisa di DC ya, di Maryland ya, di dekat Washington DC ya. Washington suburb, yes. Ya, Washington suburb ya. Tapi kalau di sana cuman bertetangga saja ya, tinggal nyebrang sungai saja udah sampai itu ya. Ya, take about 40 menit lah ke DC. Oh, 40 menit ya. Dan di LA ini ada satu-satunya yang paling cantik di antara kita, Mbak Ova Oaks ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pasti teman-teman di Indonesia pengen dengan kabar teman-teman di Indonesia yang di Amerika semuanya dalam kondisi sehat ya. Saya lihat cuman yang kelihatan ready banget, Mas Aji ini sudah pakai masker dan pakai sarung tangan. Ya. Sarung tangan. Oke, kita mulai dari yang paling serius di New York ya. Oke, Mas Aji, siapa dulu? Bang Tata atau Bang Aji yang akan mulai cerita dulu? Bang Tata silakan. Ya, Bang Tata silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di New York ini sebenarnya memang yang menjadi epicenter di Amerika gitu loh, Mas Hersu. Jadi sampai saat ini itu yang meninggal itu hampir 300 orang. Jadi hampir setengah dari yang meninggal di Amerika. Di negara bagian New York saja dan lebih banyak dari Indonesia sudah ya? Di New York City aja, New York City. Jadi dari total yang meninggal menurut data CNN yang saya lagi lihat sekarang ini, itu 709, itu hampir 300 itu di New York City, di New York. Jadi memang epicenter untuk coronavirus ini untuk di Amerika ini New York. Selain juga yang banyak juga meninggal itu di Washington DC. Kemudian baru LA tempatnya Mbak Ova. Jadi paling aman. Jadi ya? Iya, jadi memang hampir semua state sudah kena dampaknya gitu. Jadi ada total kasus itu hampir 53.250 kasus seluruh Amerika sampai saat ini. Oke. Apa ceritanya nih ya, Bang Haji, kok tiba-tiba Amerika jadi meledak begini jumlah penderitanya? Karena ketidaksiapan daripada pemerintah Amerika nggak seperti Korea dan Jepang, karena Korea itu sudah mengalami pada simptom virus masa lalu ya. Kelihatannya di New York ini tidak siaga dengan pandemik COVID-19 ya, sehingga orang masih banyak berkeliaran, berinteraksi ya. Yang betul-betul di-enforce itu adalah pada Selasa minggu lalu ya. Itu sepertinya kita sudah diberikan warning ya. Tempat ibadah hendaknya ditutup untuk membuat self distance ya. Tapi ini belum terlambat walaupun udah banyak yang terjangkit ya. Ini kita akan mencoba kelihatannya meniru seperti Korea dan Jepang. Bahkan di Jersey State itu udah diadakan lockdown ya. Nggak boleh orang-orang yang sifatnya sivil ya untuk berkeliaran setelah jam 8 malam, itu diadakan jam malam. Dan New York ini udah diadakan jam malam, tapi New York belum diadakan random check seperti di New Jersey. Okay. Kalau di New Jersey, setiap kendaraan yang lewat itu di stop dan dicek temperaturnya itu. Okay. Ya, di situ didetect orang tersebut terjangkit atau tidak. Okay. Itu aja masalah kesiapan di New York City. Oke, maksudnya lockdown itu apakah kemudian New York Police itu kemudian turun ke lapangan dan menutup jalan-jalan atau bagaimana? Betul, jalan itu seperti di Jakarta itu adalah razia. Jadi setiap jalan itu diblok dan semua orang yang lalu lalang itu dicek setiap jam 8 malam.
Oke. Saya ke Washington dulu. Kalau Washington bagaimana suasananya, Mas Ilmi? Washington DC, Maryland ya, terutama ya, tempat saya berdiam di Maryland sini. Nggak terlalu signifikan karena angka kematiannya juga sangat rendah ya. Washington DC juga termasuk cukup rendah. Menurut saya mungkin karena New York itu lebih diversified ya, jadi lebih banyak orang asing. Jadi mohon maaf, memang kalau banyak pendatang itu kedisiplinan itu lebih kurang ya, terutama kalau dari mereka itu negara-negara ketiga yang datang di New York untuk mencari nafkah ya. Jadi mereka menentukan epicenter New York karena termasuk sangat cepat. Nah di sini di Maryland ya, terutama itu angka kematiannya juga low. Mereka hanya menghimbau untuk tinggal di rumah. Kita sangat mematuhi gitu. Oke. Baru 1 minggu ini ada ketentuan kalau tempat-tempat umum itu ditutup seperti tempat ibadah atau bioskop dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kantor-kantor itu udah 1 minggu tutup dan mereka bekerja dari rumah ya. Jadi nggak terlalu terlihat lah kalau di sini. Tapi statusnya lockdown. Status belum ada lockdown di sini, masih himbauan aja dan kita sangat mematuhi himbauan itu. Oke. Kita stay home kalau bisa dan ke toko-toko grocery juga untuk kebutuhan kita belanja ala kadarnya, nggak gila-gilaan ya, karena itu juga mempengaruhi untuk banyak. Ya. Oke, saya pindah ke tetangganya mendiang Kobe Bryant, nih Mbak Ovan di LA ya. Jadi Anda di mana persisnya, di mananya nih Anda tinggal? Saya tinggal di Orange County. Oke. Orange County ke Los Angeles sekitar 45 menit. Oh, Nggak sama jauh. dekat dong ya? Hah? Dekat atau jauh itu? Dekat. Kalau di California karena luas sekali ya, jadi rumah-rumah tuh spread out, dia besar, satu sama lain nggak terlalu berdekatan seperti yang di Los Angeles. Di Los Angeles sampai saat ini ada 256 yang terjangkit. Ada 58 yang meninggal kalau di Los Angeles. Kalau di San Bernardino cuma 6. Yang meninggal belum ada. Masih zero. Kalau di tempat saya Orange County ada 47 yang meninggal 2. Oke. Sudah berlaku pembatasan-pembatasan atau sudah lockdown? Lockdown mungkin belum ada, tapi sekolah sudah diliburkan. Orang kerja sudah mulai dari rumah. Kalau mereka mau keluar, biasanya seperlunya aja. Restoran tutup, saat ini yang ada cuma take out aja. Jadi nggak bisa duduk di restoran, something like that. Jadi nggak ada lagi yang nongkrong makan di restoran seperti biasa, nggak ada lagi ya? Saat ini nggak ada. Oke. Saya balik ke Bang Tata dulu. Suasana New York seperti hari ini, bisa Anda gambarkan seperti apa? Anda sendiri sudah berapa lama stay di rumah? Saya sudah stay di rumah hampir seminggu nih. Oh, oke. Tapi ya saya sempat keluar beberapa hari kemarin, ada yang saya mau beli. Memang tidak seperti biasanya, sepi begitu ya. Apalagi kalau sudah mulai malam, karena seperti Bang Aji tadi katakan, memang ada semacam curve artinya aja malam. Makanya itu National Guard itu udah pada dikerahkan. Oh, jadi National Guard yang turun ya, bukan polisi lagi ya? Bukan, National Guard. National Guard itu yang langsung dikirim sama pemerintah federal untuk apa namanya, untuk menjaga
jam malamnya sendiri. Saya cuma mau koreksi tadi, waktu saya bilang Washington itu yang termasuk kedua terbesar, itu bukan Washington DC rupanya, maksudnya Washington State ya. Oh. Jadi di sini ini ada New York State, ada Washington State. Washington State itu Seattle, kotanya Seattle. Jauh banget, termasuk, jauh dong ya? Ya, jauh, di barat ya. Jadi kalau untuk West Coast itu termasuk yang parah di Seattle, kalau yang untuk East Coast yang parah di New York. Oke. Jadi kalau lihat perkembangannya seperti ini, kira-kira saya tadi baca kalau nggak salah, Kongres juga ada sepakat dengan apa untuk mengeluarkan dana sekitar 2 triliun US ya, kalau nggak salah ya. 20 triliun. 2 triliun Bang, 2 triliun US dollar itu lagi US dollar ya. Digodok sama Kongres sama Senat. Oh, Kongres tadinya sih mereka minta pemerintah Trump mengajukan 1 triliun, tapi kemudian di-increase menjadi 2. Tapi itu semuanya stimulus package untuk bisnis yang banyak suffer dari keadaan ini, karena kan seperti restoran, orang-orang kan banyak yang jadi kehilangan pekerjaan. Malah sekarang sudah ada berita khususnya di New York ya, karena di New York ini kan banyak sekali bisnis properti, artinya orang nyewa-nyewa apartemen ya. Oh, jadi sudah ini 2 triliun US dollar ini untuk social safety net gitu ya? Jaring pengaman sosial ya kalau di Indonesia ya? Ya, seperti itu. Jadi menanggulangi orang-orang yang kehilangan kerjaan, kehilangan income, sehingga mereka bisa survive. Dan mereka untuk di New York ini sudah ada wacana untuk minta kepada landlord-nya itu, maksudnya pemilik rumah, untuk minta postpone, jadi apa namanya itu? Ditunda dulu pembayaran sewanya karena jadi ini memang dampaknya ini memang bukan kecil ya, khususnya untuk New York, karena di sini kan sangat dinamis ya. Jadi yang seperti Bang Haji bilang, memang New York ini agak sedikit rumit menanganinya, karena kalau sampai di lockdown, ini kan barometernya Amerika kan memang New York City. Kalau sampai lockdown, berapa juta sih penduduknya New York nih? 10 jutaan lebih ya kalau nggak salah. 17 million. 17 juta ya. Lebih gede dari 17 million itu di 5 borough ya. 5 borough, Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx, and Staten Island. Oke. Makanya dan kita ngeri kan, jalan-jalan di New York tuh kalau kita lihat orangnya padat sekali dan lalu lalang di mana-mana, dan itu dari berbagai negara ya. Betul. Okay. Ya, makanya agak sedikit buah si malakama. Mayornya sendiri, wali kotanya minta di lockdown. Oke. Tapi gubernurnya masih bilang jangan gitu loh, governornya. Nah, jadi karena dia kan harus izin governor. Nah, governor sendiri harus izin sama pemerintah federal, yaitu si Trump. Gitu loh. Si Trump tidak menginginkan lockdown sama sekali seluruh Amerika begitu. Malah ada kabar dia mau lift the ban, maksudnya untuk beberapa state dia mau mencabut pemberlakuan shutting down istilahnya. Jadi sekolah-sekolah sudah mulai mau diaktifkan, orang-orang kerja sudah mulai mau diaktifkan, itu di beberapa state. Tapi itu mendapat perlawanan yang cukup keras sekarang dari para saintis, karena dianggap tidak masuk akal gitu loh. Jadi dia mau lifting dalam 2-3 minggu ini pas Easter. Ya. Easter jadi itu menarik nih, kalau kebijaksanaan Trump ini. Saya mau tanya, siapa nih yang paling dekat dengan kekuasaan di sana? Kan berarti Bang Helmi dong ya? Ya, Washington DC dia. Orangnya Trump dia. coba Anda bisa bantu kita untuk memahami apa yang terjadi dinamikanya di Washington. Geologikalnya memang paling dekat, tapi saya paling jauh sama Trump. Ya, politik di sana ya. Ya, paling dekat. Tapi dalam hal kebijakannya, saya paling jauh. Oh, kenapa bisa begitu? Because I'm not Republican. ini udah mulai masuk wilayah. Oh, jadi orang ini memang di sana gampang sekali membedakan blue country sama red country gitu ya. Ya. Jadi rupanya ini blue nih, ya. Maryland is Democrat, so inilah bedanya
dengan di Indonesia. Kita nggak bisa jadi kutu loncat di sini, atau nggak mau bisa jadi kutu loncat. Karena kan bisa pindah-pindah kan partai. Siapa yang lagi berkuasa itu yang ditempel kan gitu. Maksud Anda Kalau banyak politisi di Indonesia yang tiba-tiba pindah-pindah dari satu partai ke partai lain gitu? Iya, betul. Tergantung ya kan. Apa yang bisa didapat itu lebih mudah untuk pindah gitu kan. Kalau di sini once you republic, you die with republic flag. Ya, istilahnya begini, Bang Helmi, kalau sekali 02, dia seumur hidup 02 terus ini. Kalau 01 terus gitu ya. Tapi apakah either with blue atau either with red gitu kira-kira ya? Yap, betul. Ya. Oke, Mbak Ova tadi katanya Anda baru pulang dari Jakarta. Anda bisa membandingkan suasananya seperti ini sama di Jakarta gimana? Kapan Anda pulang dari Indonesia? Hari Kamis kemarin. Baru dong? Baru. Waduh. Baru sampai 5 hari udah disuruh pulang. Oke. Jadi Anda dapat banget feel-nya Jakarta ya? Dapat ya? Waktu saya ada di sana sih pasar ramai banget. Segala macamnya masih aktif. Terus mereka masih biasa aja, nggak pakai masker atau gitu nggak. Tapi masker nggak ada di pasaran. Pencuci tangan juga nggak ada di pasaran. Oke. Tapi masyarakat semua seperti biasa aktif. Makanya saya dengar terakhir kabar kemarin banyak yang sakit, dokter juga meninggal. Udah 6 orang loh. 8 yang meninggal di Indonesia, dokter ya? Iya, banyak sekali. 8 ya? Saya malah update terakhir belum update yang 8. Ini malah teman-teman di Amerika udah lebih update nih. Saya mengikut. Jadi alhamdulillah saya udah kembali ke sini, jadi udah bisa lihat efeknya, bagusnya, kurang lebih seperti itu yang ada di Jakarta saat ini. Dek Sofa nggak di kuarantin kemarin waktu sampai di sini? Ini di kamar nggak dikasih keluar? Enggak, maksudnya dari... Oh, di airport? No, biar sepi, nggak ada orang. Di pesawat dari Jakarta ke Jepang cuma 27. Oke. Wow. Dari Jepang ke Amerika cuma kurang dari 50. Jadi ini sudah seluruh dunia ya sebenarnya suasana semacam itu. Anda mendaratnya di mana? Di New York atau di mana? Anda di LA ya, bukan di Aku di Los Angeles, ya betul. Jadi di bandara Anda apa nama bandaranya di LA? LAX ya. LAX itu bagaimana suasananya? Waktu landing di LAX sepi, nggak ada orang. Oh ya? Ya, sepi nggak ada orang kecuali orang-orang yang ada di pesawat saya aja. Oke, dan you are lucky you are in LA. If you are from New York, you cannot get in. It's locked down. The airport is closed. Oh ya? For international is locked down here in New York. Alhamdulillah, I think so. Jadi Anda begitu keluar dari bandara juga nggak perlu proses lama? Nggak sih, alhamdulillah. Cuman ditanya berapa lama di Jakarta, 5 hari. Saya bawa koper banyak banget. Saya bawa koper ada 5. Satu koper. Dagang. Kilo. Borong sembako kalau di Indonesia, borong sembako tuh. Jadi banyak hikmahnya, akhirnya semua lolos. Oke. Lolos. Iya, cepet keluar, alhamdulillah. Oke. Bang Haji, kalau di New York udah tutup bandaranya, kan ada dua bandara ya? Totally tutup. JFK for internationals been locked down since last week. Oh my gosh. Itu dibatasi. Bagi foreigner yang tiketnya masih ada waktu 4 hari, itu dipaksakan last week untuk pulang ke kampung masing-masing. Wow. Jadi langsung nggak hanya tinggal di bandara dan langsung pulang? Pulang. Oke. Jadi JFK totally close untuk orang asing. Masya Allah. Oh, oke. Oke, jadi kalau belanja-belanja gimana di New York nih? Sudah mulai ada pembatasan atau bagaimana? Jadi begini, kalau kita kekurangan makanan ya, kita masih bisa ke supermarket tapi itu dibatasi ya. Antriannya itu setiap jarak 3 meter per orang. Jadi dibatasi. Physical distancing-nya itu 3 meter? 3 meter ya. Wow. Masuknya gantian. satu-satu ya. Dan itu tertib ya, nggak terjadi pembelian barang juga boleh dibatasi atau bebas orang beli? Kalau pembelian barang nggak dibatasi, tapi kalau namanya rubbing alkohol
kita cuma bisa beli 1 botol aja. Oke. Ngomong-ngomong, Ukuran udara di New York bagaimana? Masih musim dingin atau sudah mulai udah agak mendingan. Hari ini udara rata-rata 40 ya. Di Connecticut 46 ya. Ini Ya, jadi kita Anda ngomong apa ini? Fahrenheit. Kalau Kira-kira- Celsiusnya berapa Bang Tata kira-kira tuh ya? Ya Kira-kira kurang 22 ya. Begitu. Oh, sekitar 20-an ya, sejuk dong ya. Iya, sejuk. Masih agak dingin ya. Oke, Bang Helmi. Jadi kalau Washington ini kan sebenarnya pusat pertarungan politiknya, dan di Indonesia itu isu ini banyak juga yang nyerempet-nyerempet politik. Padahal harusnya ini isu kesehatan dan isu kemanusiaan. Kalau di Amerika sendiri bagaimana? Yang Anda baca di media atau tonton di televisi? Sebetulnya menyerempet ke politik itu opposition akan selalu menggunakan kesempatan. Jadi di sini juga begitu, terutama pada awal-awal menyebarnya virus ini. Jadi everybody sepertinya taking a joke gitu ya. Mungkin termasuk di kepresidenan juga, sehingga mereka nggak menangani cukup serius karena pesawat dan karantin itu belum diterapkan. Setelah ada, baru mereka agak serius menanganinya. Jadi masing-masing cari kesempatan di dalam menjatuhkan oponennya. Menurut saya, it's pretty much the same thing, seperti di Indonesia juga. Yeah. Senang juga dengar kabar bahwa Indonesia sama dengan Amerika dalam hal politik, tapi kurang lebih, more or less equal. Oke. Bang Tata, kalau orang-orang Indonesia sendiri dalam menghadapi teman-teman Indonesia, sesama Indonesia kan ada persatuannya, termasuk Anda ini semua gitu ya. Apa yang dilakukan dalam situasi sekarang ini? Kita sebagian besar orang Indonesia di sini kan adalah working class ya. Jadi mereka banyak yang kerja di restoran, banyak yang kerja di kantoran. Jadi kemarin itu istri saya kebetulan di sini kan yang namanya supermarket, barang-barang yang kita butuhkan itu kan namanya supermarket, kayak Asian supermarket gitulah, ya, running by Korean atau Chinese ya. Ya mereka banyak yang belanja, dan saya kira mereka masih banyak yang membawa culture Indonesianya ya. Jadi seperti saya bilang sama istri saya, udahlah beras masih ada nggak? Masih ada, sekarang lebih ya, nggak usah beli beras lagi lah. Di sana nih ya. Ada. Saya kira itu culture kita mungkin begitu ya, ada kepanikan sendiri gitu, beli barang-barang yang overstock gitu. Tapi maaf saya potong, tapi begini loh ya, kita kan sesuai ya. Kalau kita mah ya sedang-sedang aja, kita kan nggak boleh menumpuk-numpuk seperti itu gitu ya. Kita normal-normal. Kepanikan kita itu sangat terdetek istilahnya. Kita nggak begitu panik, kita juga nggak terlalu sembrono gitu ya. Oke. Sedang-sedang aja lah gitu. Oke, ini emak-emak nih yang cocok ngomongin soal soal kebutuhan rumah tangga. Coba Mbak Ova, bagaimana ceritanya ini soal apakah sudah ada mulai semacam gitu borong dan nimbun sembako juga di Amerika atau di lingkungan Anda? Supermarket memang waktu pertama kali kejadian waktu minggu kemarin ya, sempat habis. Telur nggak ada di pasaran, toilet paper nggak ada di pasaran, obat juga mereka beli banyak gitu. Jadi kalau dibilang kepanikan, mungkin ini yang pertama kali kejadian di Amerika, jadi mereka belum nggak begitu ready buat what's going on, what happening right now. Jadi dibeli semua barang. Okay. But by the end of the day, like Monday, semua udah mulai ready stock di market lagi saat ini. Ya. Oke. Untuk saat ini saya belum ke pasar, terus terang. Cuma di kamar ya. Stok dari Indonesia masih banyak ya?
Iya banyak, alhamdulillah. Oke, ini peristiwanya saya kira akan update-nya akan terus berkembang dari ke hari ke hari. Saya pengen mudah-mudahan saya berharap Anda mudah-mudahan nggak bosen nih ya ngobrol memberi update tentang Amerika pada teman-teman Indonesia. Dan kalau di Indonesia ada joke-nya begini, sering-seringlah komen di grup work gitu karena supaya yakin saudara atau teman Anda masih hidup. Oke. Good line. Oke, sekarang saya pengen Anda menyampaikan pesan-pesan tentang kepada teman-teman di Indonesia, mulai dari siapa silakan duluan, terus setelah itu kita akan close, tapi saya minta nanti kita akan update lagi dalam perbincangan berikutnya ya. Sekarang, Mas Haji nih kelihatannya yang lagi lagi agak sibuk nih dan udah pakai masker dan sebagainya. Oke, Anda bisa memberikan semacam pesan pada teman-teman di Indonesia atau kepada keluarga di Indonesia juga. Oke, Ya, baiklah. Saya hanya berpesan apa yang saya perbuat di sini ya. Kebetulan saya di DKM masjid pertama di luar negeri di New York, yaitu Masjid Al-Hikmah. Ya. Oke. Iya, di Queens, Masjid Al-Hikmah. Itu masjid itu setelah mendapat instruct dari protokol di New York City, itu saya tutup sejak hari Selasa kemarin ya. Seperti juga saya sarankan kepada jamaah ya, dibantu juga dengan rekan-rekan saya di sini untuk banyak tinggal di rumah. Jangan terlalu banyak berkeliaran kecuali ada keperluan yang sangat urgent ya, seperti makanan atau mengambil obat di farmasi ya. Juga begitu saya memesankan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, yang terbaik adalah tinggal di rumah ya. Kalau seandainya kita udah terjangkit, hendaknya kita karantin diri kita dan melaporkan diri agar jangan orang lain terjangkit dari kita. Janganlah kita menjadikan penyebab. Makanya saya terlalu cek temperatur saya berapa. Kalau udah melebihi dari yang diindikasi, itu akan saya langsung mengecek apakah saya terjangkit atau tidak. Di sini itu sangat mudah sekali untuk ngecek kita terjangkit atau tidak. Kemarin saya kebetulan lewat di Mount Sinai Hospital di Manhattan ya. Saya cek alhamdulillah saya tidak terjangkit ya. Dan saya kebetulan sekarang berada di masjid ya. Di masjid juga saya encourage semua masyarakat kita, yang terbaik adalah stay home. Istilahnya karantin yourself at home, self distance. Kalau memang keluar jangan terlalu berpapasan dengan orang lain. Kita nggak tahu karena masalahnya COVID-19 ini adalah sangat ganas dan do not take it for granted. Jangan dianggap remeh. Itu aja pesan saya, Pak Hersu. Ya, meskipun agak susah membayangkan New York nggak ketemu orang gitu ya, karena memang berjejal-jejal orang di jalan lalu lalang di New York. Oke, baik, Bang Helmi dulu yang dari Washington. Menurut saya, just advice buat saya sendiri, keluarga, dan kawan-kawan semua. Mungkin kepanikan itu salah satu juga yang dapat membunuh kita dalam hal apapun. Jadi mungkin simple aja apa yang disarankan untuk tinggal di rumah, do not panic dalam hal menghadapi virus ini, karena menurut saya virus ini kalau dibanding MERS itu jauh lebih kecil gitu ya. Tapi yang membuat kita ini panik mungkin salah satunya juga media, sosial media, berita-berita hoax, grup WhatsApp yang nggak bisa dibendung ya, luar biasa gitu ya. MERS itu 34% mortality death, kematiannya. Kalau ini kan 3% gitu ya. Jadi sebetulnya dunia itu udah punya pengalaman dalam hal ini. Cuma kadang-kadang kita mati dalam kepanikan. Belanja yang nggak masuk akal, ya kan? Dengar berita terus implementasinya, apa yang ada di grup, yang di WhatsApp, yang diberitakan itu mereka mengikuti gitu. Padahal belum tentu juga itu
apa yang dianjurkan oleh WHO misalkan, atau Departemen Kesehatan di mana kita berada. Jadi stay calm, ikuti anjuran-anjuran mereka, insya Allah kita selamat semua. Oke, nanti Bang Tata closing statement, tapi sekarang Mbak Ova dulu. Yang saya anjurkan buat keluarga saya, teman-teman semua, drink a lot of water, make sure yourself is clean, minum air hangat, wudhu yang banyak, take vitamin C, and stay at home. Insya Allah, begitu coronavirus selesai, kita insya Allah kembali aktivitas dengan Amin. baik dan sehat. Saya ingin menambahkan satu, Oke. Bang Ersu ya. Jadi juga saya sarankan, umpamanya saya ini keluar karena saya harus keluar. Kadang-kadang saya harus ke rumah sakit, kadang-kadang saya harus ke supermarket, ke farmasi membeli obat. Jadi setiap saya sampai di rumah, sebelum sampai di rumah, saya telepon istri saya bilang, semua masuk ke kamar, saya buka pintu, pakaian saya buka, itu saya pakai rubbing alkohol semua, celana, saya balus, lantas saya buka pakaian, jadi saya langsung masuk ke kamar mandi dan saya mandi. Ya. Saya bersihkan diri saya, itu aja dari saya yang terakhir. Oke, Bang Tata, closing statement Anda nih. Saya kira semua sudah di-cover ya, jadi yang intinya adalah memang COVID-19 ini kalau dari segi percentage daripada dia punya death toll-nya memang tidak sampai saat ini antara 2-3%. Hanya saja ini kan spreading uncontrollable dengan orang karena justru orang tidak merasa sakit begitu. Orang merasa sehat, dia jalan-jalan saja padahal dia sudah carrier, artinya dia sudah bawa virusnya, dan virus ini tidak perlu nunggu dia kena penyakit dulu terus tersebar. Dia belum kena sama orang itu sudah bisa menyebarkan. Jadi saya kira yang paling bagus adalah kita menghindar. Seperti saya sudah seminggu, kebetulan juga istri saya kerja dari rumah, anak saya yang sudah kerja juga dari rumah, terus yang masih kuliah juga kuliah dari rumah. Jadi kita di rumah saja, kalau memang bisa, tidak perlu keluar. Kalau yang dibilang panic buying itu ya saya kira juga tidak perlu banget gitu loh. Lagi pula juga khususnya seperti di Amerika karena memang pemerintah di sini komit bahwa mereka akan tetap memenuhi kebutuhan dasar daripada masyarakatnya begitu. Jadi tidak perlu panik memang betul, tapi tidak perlu juga di take it for granted bahwa ini nggak apa-apa, saya masih sehat kok gitu ya. Saya sendiri sekarang agak flu ya, saya udah 2 hari ini agak demam memang. Nggak paranoid ya? Nggak paranoid ya? Di Indonesia orang tenggorokannya gatal udah jadi paranoid sekarang. Alhamdulillah enggak, karena saya pikir saya biasa memang flu itu kalau saya flu itu kalau saya sentuh kulit saya aja kan, kalau kita flu betul berat itu kan agak kurang nyaman ya. Jadi saya pikir ini saya flu, yang mudah-mudahan aja memang seperti itu. Oke. Begitu. Jadi terus saya mau tambahkan ini tadi kan saya bilang 704 ya yang meninggal. Sekarang saya lihat di TV sekarang 712. Jadi memang naik terus nih. 211 NYPD. Gimana? Jauh lebih besar dari angka kematian di Indonesia ini. Iya, jadi sekarang sudah 712 seluruh Amerika ini dari CNN. Kemudian 211 NYPD, maksudnya polisi di New York. Itu terjangkit virus positif. 2.800 diantaranya sekarang dalam karantina. Jadi kan bisa dibayangkan ini kalau ini terus escalate, nanti siapa yang menjaga? Nggak ada yang menjaga. National Guard tadi yang sudah turun. Makanya ya, National Guard tadi turun kan? Ya. National Guard kan dia tidak mengatur masalah kepolisian di. Ya, sipil itu lebih ya. Kalau civilian ya, kalau NYPD itu ya. Iya, dan juga saya cuma mau kasih tahu bahwa seperti saya kira keadaan di Indonesia yaitu antara istana dan kepala-kepala daerah yang di sini juga seperti itu. Jadi seperti Gubernur New York minta bantuan dari federal sebanyak untuk rumah sakit ya, untuk ventilator itu untuk pernapasan gas itu pernapasan.
mereka butuh sekitar 30.000, tapi federal hanya kirim 4.400 so far gitu loh. Wow. Jadi memang ada ketidakcocokan antara federal dan state. Oke. Saya nggak tahu apakah ini seperti Pak Helmi bilang masalah politik. Nah, kebetulan di sini yang pegang ini kan Demokrat nih, New York. Iya. Sementara yang di sana kan Republik. Saya nggak tahu apa karena itu awalan dari saya. Oke, baik ini terima kasih nih Bapak Ibu dari State, jangan bosan untuk ngobrol-ngobrol. Marilah kita sama-sama mendoakan kebaikan untuk kita masing dan juga untuk bangsa Indonesia. Oke. Insyaallah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikukum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Her. Ya, sama-sama. Oke, Bapak. Kita diupdate ya Mas.